Shalom, Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Tuhan melihat hati yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang seiman dalam Kristus, tadi kita sudah dengar bersama firman Tuhan. Kejadian tersebut menceritakan sebagian kecil dari bagaimana proses Tuhan memilih Daud sebagai Raja Israel menggantikan Saul. Sebagai manusia, kita tidak bisa memungkiri terkadang kita memandang manusia lain berdasarkan perawakannya, penampilan fisiknya, kekayaan ataupun kedudukan orang tersebut. Menurut saya hal itu sangatlah wajar, karena dalam berinteraksi terkadang kita selalu mengandalkan panca indera kita saja. Apa yang kita lihat menggunakan mata, apa yang kita dengar, ataupun yang kita rasakan. Tetapi ada suatu hal menarik yang patut kita telaah bersama. Dari peristiwa yang kita dengar tadi, bagaimana seseorang yang tidak memiliki paras yang menarik sebagai raja, orang yang urutannya paling kecil, dia masih kecil, bisa dibayangkan tidak ada rupa raja dalam anak tersebut, tetapi ia dipilih dan akhirnya diurapi menjadi raja. Kita sebagai manusia itu terkadang lupa dan seakan-akan kita tidak mengetahui bahwa Tuhan kita itu Maha Tahu dan tahu apa yang ada dalam hati kita. Dalam hati kita yang paling dalam, apa sebenarnya tujuan kita. Ingatlah, Tuhan kita yang Maha Tahu itu tahu segalanya. Jadi, menurut saya, ada baiknya kita tidak sembarangan dalam bertindak. Di sini, melalui renungan malam ini, saya tidak mau menghakimi siapapun, karena terkadang saya juga masih merasakan ada tindakan saya yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena Ia pasti tahu maksud dari hati saya juga. Kadang kita melakukan sesuatu apa ya bahasanya, perbuatan yang terkadang sia-sia dengan tujuan kita yang tidak baik, ataupun kita terkadang memiliki maksud terselubung yang juga tidak baik. Apakah perbuatan tersebut membuat kita puas? Apakah kita senang akan hal itu? Apabila kita senang, ada baiknya kita kembali merenungkan dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Benarkah hal itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sebagai pengikut Kristus, saya rasa kita harus kembali mensucikan hati kita dengan memperbanyak saat teduh dan membaca firman Tuhan, dan kita mendalami lagi waktu doa kita dengan Tuhan, supaya kita benar-benar hati kita suci, sehingga Tuhan benar-benar memilih kita seperti pada saat Tuhan memilih Daud. Ketika benar Tuhan sudah melihat hati kita, saya rasa pasti Tuhan akan ada dalam hati saya ataupun saudara-saudara sekalian. Sehingga pada waktunya saya rasa Tuhan akan hidup dalam hati kita, dalam perbuatan kita juga. Mari kita penuhi hati kita, kita bersihkan hati kita. Demikian renungan yang saya bagikan pada malam hari ini. Amin.